Baik, suara saya udah berdengar ya? Terdengar, Pak. Sebentar. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Pak. Jelas atau? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Bentar saya. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih dalam persoalan anomali. Jadi kalau yang lalu di pertemuan sebelumnya adalah anomalinya berkaitan dengan keberadaan dari medan gauge yang abelian. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kasus anomali fermion, persoalan fermion, dan anomalinya adalah pada medan-medan yang non abelian. Tentu saja di sini akan berkaitan dengan medan dari SU3. Oke. Kalau yang kemarin kita menggunakan gauge elektromagnetik. Nah, sama halnya ya seperti pembahasan sebelumnya, dalam bahasan ini juga memuat informasi adanya persoalan simetri yang tidak dipenuhi, persoalan simetri yang dilanggar secara klasik. Jadi secara klasik dia tidak dapat dijelaskan ya persoalan kenapa terjadi yang tidak simetri ini. Nah, ketika kemarin yang abelian, ya, yang kemarin kita memulai pembahasannya melalui arus vektor aksial. Jadi di sini juga sama ya, kita membicarakannya dari persoalan yang merupakan arus vektor aksial, dan arus vektor aksial itu didefinisikan oleh J-mu 5 yang merupakan hubungan antikomutasi antara psi bar dan juga psi yang dikalikan dengan gamma mu dan gamma 5. Nah, kerusakan dari simetri ini terjadi ya, karena kemarin karena adanya kontribusi loop tertutup dari fermion ini. Nah, untuk kasus abelian yang kemarin sudah kita bicarakan itu berangkat dari gauge yang digunakan adalah gauge-nya miliknya elektromagnetik ini saja. Ya, sehingga kita mendapatkan informasi tentang persoalan yang bersifat abelian. Sedangkan untuk yang non-abelian, ya, yang untuk non-abelian ini secara prinsip merupakan pengembangan dari apa yang kita miliki di dalam kasus sebelumnya, sebagaimana yang ada di persamaan 310.1, dan ini sekedar seolah-olah kita perluas dari persoalan abelian menjadi persoalan yang non abelian. Nah, untuk meninjau ini kita kembali menggunakan medan Dirac, yaitu psi yang isinya adalah psi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan psi n, dan memenuhi persamaan ini tentu saja, di mana A mu yang ada di sini adalah suatu matriks yang berukuran n kali n. Nah, sedangkan m yang ada di sini itu adalah merupakan massa. Nah, kemudian
medan Dirac tersebut dapat kita transformasikan oleh suatu matriks uniter. Jadi U adalah matriks uniter menjadi C yang lain atau C aksen, yaitu sama dengan UX dikalikan dengan ZX. Dan tentu saja kita menginginkan bahwa transformasi ini adalah transformasi yang invarian, di mana medan Dirac yang dihasilkan dari transformasi ini juga tetap kita jaga dalam kondisi yang tidak berubah. Nah, transformasi yang seperti ini kemudian kita dapat sebut sebagai transformasi medan gauge, ya, yaitu adalah transformasi medan gauge dari AMU. Nah, AMU karena dalam persamaan Dirac tadi kita punya AMU di sini, maka AMU-nya inilah yang bertransformasi. Yang harus kita perhatikan transformasinya. AMU bertransformasi menjadi UX AMU dikalikan dengan U inverse ditambah dengan I per G UX D mu U inverse. Nah, kalau dilihat dari persamaan yang di atas, maka AMU itu adalah matriks N kali N, dan tentu saja matriks ini dapat kita ekspansikan, dapat kita perluas di dalam basis matriks. Dan dengan demikian AMU itu dapat kita tuliskan dengan bentuk seperti ini, ya. AMU sama dengan TA dikalikan dengan A AMU X, dan TA itu memenuhi hubungan seperti ini, bahwa TA, TB sama dengan IFABC dikalikan dengan TC. Nah, kalau kita ingat di dalam persoalan tentang grup, maka T ini adalah tidak lain merupakan generator, dan kemudian FABC-nya itu adalah merupakan konstanta struktur. Jadi ini yang kita sebut dengan konstanta struktur, dan tentu kalau kita ingat kembali dalam teori grup, ini adalah merupakan konstanta struktur untuk yang merujuk kepada grup-grup yang bersifat non-abelian, ya, semacam grup SU3. Nah, konstanta struktur ini memiliki sifat yaitu antisimetrik, total antisimetrik. Terhadap perubahan dari indeksnya, dia bersifat antisimetrik. Jadi kalau kita bolak-balik ABC-nya, sifat yang dimiliki oleh konstanta struktur tersebut bersifat antisimetrik. Nah, apa yang terjadi kalau FABC-nya sama dengan 0? Ya, kalau FABC sama dengan 0, ya, itu yang merupakan grup yang kita kenal dengan grup abelian. Jadi kalau FABC-nya sama dengan 0, grup itu adalah grup abelian. Jadi sebetulnya pernyataan yang sama seperti yang kita kenal biasanya ketika hubungan komutasi antara AMU dengan anu yang dia 0 ataukah tidak. Jadi pernyataan yang lain yang dilihat dari konstanta strukturnya. Nah, kalau tidak konstan, FABC-nya ada, tidak sama dengan 0, FABC-nya, maka itu kita sebut sebagai persoalan yang non-abelian. Nah, contoh yang lebih lebih mengena begitu ya, lebih mengena dibanding contoh yang SU2 untuk persoalan ketika kita mengangkat persoalan anomali ini adalah grup SU3 ya. Sebetulnya sama-sama grup yang non-abelian juga, tapi karena kita menginginkan untuk melakukan investigasi yang berkaitan dengan persoalan anomali di dalam quantum field teori ini, maka kita mengambil grup yang SU3. Kalau SU2 2 kali 2, maka SU3 tentu saja adalah matriks yang berukuran 3 kali 3. Dan matriks uniter U itu adalah anggota dari SU3.
Nah, secara khusus kalau kita meninjau kalau SU3, jadi kalau SU2 itu terkait dengan quantum electrodynamics, maka SU3 ini ya berkaitan dengan terminologi quantum chromodynamics yang umumnya dia berpijak, teori ini berpijak pada grup SU3. Nah, kalau begitu maka psi yang ada sekarang ini, psi kita ini adalah berkaitan dengan medan quark yang tentu saja kalau psi tadi punya indeks internal A-nya sama dengan 1, 2, 3, maka ini juga berkaitan dengan 3 buah warna ya dari medan, itu psi 1, psi 2, dan juga psi 3. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam persoalan fisika partikel, ya quark itu dibedakan ke dalam tricals. Nah, sementara itu untuk medan Dirac itu juga membawa indeks yang lain, ya. Indeks itu membawa indeks yang lain untuk memperjelas atau membedakan warna rasa ya, different flavornya dibedakan dari quark-quark tersebut. Sehingga tentu setiap warna ada flavornya. Nah, semuanya akan dapat kita masukkan dalam bentuk indeks ya, dalam konteks indeks ya dia seperti indeks biasa, tapi dalam konteks fisika partikel ini mewakili ada color, ada juga flavor. Nah, massa M itu akan membawa indeks dari flavornya. Nah, untuk indeks A itu dibawanya di mana? Indeks A itu dibawanya di A besar A mu. Dan dengan demikian indeks A itu akan memiliki 8 buah nilai yang itu berkaitan dengan gluonnya. Oke, kembali lagi ke dalam persoalan matrik U kita, karena tadi yang kita inginkan adalah bagaimana kita melihat ini, melihat transformasi dari matriknya, dari medan Diracnya tersebut. Nah, matrik U itu dinyatakan dalam persamaan 3, 10, 15 ya, di mana UX sama dengan eksponensial dari IG TA dikalikan dengan var theta dikalikan dengan AX. Nah, tentu semua yang ada di sini ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat atau karakteristik dari matrik SU3. Nah, kalau itu merupakan matrik dari SU3, maka generatornya ini adalah TA, generator yang menghasilkan transformasinya, dan tidak hanya Hermitian, tapi juga traceless dari U-nya tersebut, karena pada determinan dari U sama dengan eksponensial dari IG theta var theta A dikalikan dengan trace dari TA. Ya, ini tentu saja kalau mau melihat secara detail, ya, secara detail harus lihat di persoalan baik di teori grup atau di teori medan kuantum yang membahas secara khusus tentang grup dari SU3-nya. Oke, ya. Namun tetap saja ya sifat-sifatnya sama dalam pengertian keumuman dari suatu grup yang baik itu mau SU2 ataupun SU3 punya komponen yang sama, tentu saja menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian elemen matrik dari propagator Dirac yang kalau G-nya dia sama dengan 0 ya, maka matrik dari propagator Dirac itu dapat kita tuliskan dalam bentuk ini, bahwa S sama dengan minus gamma P
dibagi dengan P kuadrat dikurangi dengan I epsilon. Ya, ini adalah elemen matrik ya S dari propagator Dirac. Nah, seperti halnya di dalam persoalan yang kemarin yang terkait dengan medan yang abelian, medan gauge yang abelian, maka di sini juga ada yang kita sebut sebagai vektor aksial. Jadi vektor aksial J mu 5. Ya, ini adalah sama seperti yang kemarin. Nah, kalau M-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita kembali lagi nyatakan di sekitar X plus minus, yaitu X plus epsilon per 2 ataupun X minus epsilon per 2, dan P mu 5-nya diberikan pada persamaan 3.10.7. Nah, karena kita bekerja dengan medan gauge, tentu transformasi gauge dari medan gauge tersebut, dari medan Dirac dan juga medan gauge-nya tersebut dapat kita nyatakan di serial persamaan ini, ya, persamaan 8, 9, dan juga 10. Jadi psi menjadi dengan psi ditambah dengan IG sesuatu, tentu saja kalau G-nya tidak ada, ya tidak ada transformasinya. Nah, kalau G-nya sama dengan 0. Dan ini adalah transformasi yang infinitesimal, sehingga kita melihat tetanya itu, ya, tetanya itu berupa delta theta, ya, small delta theta. Jadi ini adalah menggambarkan transformasinya bersifat infinitesimal. Demikian juga untuk yang psibar, ya, medan yang psibarnya juga sama. Sedangkan AMU-nya, nah ini bertransformasi di sini, dan tentu saja transformasinya di sini melibatkan medan yang bersifat non abelian. Oke, selanjutnya adalah persoalan yang berkaitan dengan ini. Di sini ada integral dari dc AMU. Ya, tentu integral ini adalah merupakan integral garis, ya, integral garis dan dari x minus sampai dengan x plus, dan integral garis ini dapat dinyatakan di persamaan ke-11 bahwa integral dari x minus sampai dengan x plus dc mu a mu psi adalah epsilon nu anu ditambah dengan suku-suku yang epsilonnya pangkat 3. Nah, sekarang tujuan kita tadi mau melakukan memverifikasi persamaan ke-7 itu, ya, ada P mu 5-nya. Nah, apakah persamaan itu tadi invarian terhadap gauge, terhadap transformasi yang seperti ini? Ya, tentu bisa kita substitusi secara langsung, dan dengan memanfaatkan orde epsilon yang kecil, ya, yang epsilonnya pangkat 1, jadi yang pangkat besar ini kita potong. Nah, lalu kita lakukan divergensi, ya, kita turunkan, ya, divergensi terhadap P mu 5 atau kita turunkan terhadap dx mu, maka diperoleh, ya, step antara di persamaan ke-12 dengan Kmu itu menyatakan atau dinyatakan oleh persamaan 13, ya. Kmu-nya adalah persamaan ke-13. Nah, kita kenalkan kembali seperti halnya yang lalu, yaitu adalah suatu kuantitas
matrik G mu nu, ya itu adalah D mu anu dikurangi D nu mu, dikurangi lagi dengan IG, ya, mu, anu. Dan ini sekali lagi kita pertahankan untuk yang kasus yang abelian. Nah, kalau ini kita masukkan persamaan 14 itu ke dalam persamaan 13, maka kita bisa melihat bahwa persamaan 12 yang ada di sini, ini sekarang dapat kita nyatakan sebagai D mu P mu 5 sama dengan IG epsilon nu komutasi antara psi bar dan G mu nu dikalikan dengan psi, ya, terus psi yang dikalikan dengan gamma mu gamma 5. Ya, jadi ini sekali lagi semuanya yang kenapa di dalam dua section yang terakhir itu terkait dengan ada gamma 5 karena kita sedang membahas yang aksialnya, ya. Dan itulah yang nanti menghasilkan atau menjelaskan persoalan terkait dengan anomali. Oke. Sementara itu G mu nu seperti hanya di dalam persamaan 10-14 itu dapat juga diekspansikan dalam bentuk T kecil dikalikan dengan GA mu nu, di mana GA mu nu-nya diberikan di persamaan 16. Ya, sehingga kalau kita lihat ini nampak adanya kontribusi dari konstanta FABC, ya, konstanta strukturnya. Jadi dapat kita munculkan di G mu nu-nya tadi jika kita punya di persamaan 10-16. Oke, kita tinggalkan sementara itu dan kita kembali lagi ya, kita tinggalkan untuk kita pakai sebetulnya, ya. Jadi kita sudah punya semuanya. Sekarang kita gunakan untuk menghitung elemen matrik antara dua keadaan vakum, yaitu adalah 0 plus dan juga 0 minus. Nah, keadaan matrik elemen yang kita inginkan itu adalah matrik elemen dari vektor aksialnya. Jadi yang kita ingin cari adalah D mu J mu 5. Ya, sama saja seperti yang kemarin, cuman di dalam persoalan yang lalu kita melibatkan kasus-kasus yang abelian, sementara di sini kita rujuk ke dalam persoalan yang non abelian. Yang membedakan tentu saja adalah pada G-nya di sini, ya, GA mu nu-nya, karena kalau yang lain-lainnya kurang lebih serupa. Demikian juga dengan average-nya yang berkaitan dengan epsilon 0 lebih dari 0 dan juga epsilon 0 yang kurang dari 0 dengan epsilonnya adalah arah yang space-like-nya. Sementara itu di bagian bawah nilai ekspektasi vakum dari 0 plus dan 0 minus yang ada di sini, ya, ini kita punya hasil perkalian antara gamma mu dengan mu, sedangkan di dalam kasus yang abelian kemarin itu kan dikalikan dengan propagator Dirac yang bebas. Ini sekarang diganti dikalikannya dengan gamma mu TA a kecil mu, ya. Jadi hanya digantikan dengan TA, adanya muncul TA di sana, ya, karena TA tadi tentu saja menggambarkan situasi yang bersifat non abelian. Kemudian yang membedakan lainnya lagi adalah kalau di kasus yang abelian yang berkaitan dengan elektromagnetik itu dengan menggunakan parameter E, ya, muatan, maka yang di sini adalah menggunakan G. Jadi parameter E-nya diganti dengan G tadi. Nah, kemudian mempergunakan
apa struktur dari propagator Dirac, ya, sifat-sifat dari propagator Dirac kita manfaatkan di sini untuk menghitung lebih lanjut terhadap ya indeks maupun juga elemen matriksnya. Maka kita bisa menuliskan ekspresi sebelumnya tadi dalam beberapa situasi, misalkan saja ketika epsilonnya itu menuju ke 0, yaitu di persamaan yang 18, ya, ini seperti halnya yang kemarin, tapi yang membedakan kalau kemarin punya E dalam konteks elektron, kita tadi sekarang nih di sini punyanya adalah G, dan N-nya masih sama, ya, N-nya masih N besarnya masih sama. Dan kalau ada persoalan integral, maka kita selalu bisa menggunakan hal yang sama dengan teorema Gauss atau teorema divergensi. Dan semua suku-suku itu yang memiliki N lebih besar dari sama dengan 4 akan sama dengan 0. Dan secara khusus kalau N-nya sama dengan 2, maka ini akan akan kembali lagi ke dalam persoalan yang bersifat abelian kalau N-nya sama dengan 2. Nah, di sini ini kalau N-nya sama dengan 2, di dalam persamaan 10.19. Nah, bagaimana kalau N-nya sama dengan 3? Ya, untuk N sama dengan 3 di sini. Untuk sama dengan 3, maka ada bagian suku yang di belakang ini, ya, di persamaan 20, menjadi suku yang seperti itu dengan K-nya K mu nu mu 2 mu 3-nya diberikan di persamaan 21. Nah, kemudian hasil kali penyebut dari propagator Dirac dikombinasikan dengan menggunakan parameter Feynman, sehingga bentuknya menjadi ini, ya, ini kan adalah kombinasi dari propagator Dirac, jadi menjadi lebih lebih mudah untuk dihitung. Dan kalau M-nya sama dengan 0, maka kita punya persamaan 23 dan juga persamaan 24. Nah, tentu persoalan integralnya persoalan integral yang secara khusus memang digunakan di dalam teori medan kuantum, ya. Jadi standar semuanya menggunakan teknik integral yang serupa. Lalu apalagi yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah suatu identitas di mana trace dari gamma 5, gamma mu, gamma nu, gamma sigma, gamma lambda adalah -4 kalikan I epsilon mu nu sigma lambda. Dan kemudian kita dapat ekspresi dari K mu nu mu 2 mu 3 adalah di persamaan 25. Jadi dengan menghitung integralnya semuanya dengan memanfaatkan sifat-sifat trace, maka kita miliki ekspresi persamaan 25 tersebut. Sehingga dengan demikian elemen matrik dari divergensi aksial, ya, elemen matrik dari divergensi aksialnya sekarang adalah persamaan 26. Jadi yang tadi cukup rumit dan kita hitung integralnya, kemudian kita dapatkan hasil yang kembali lagi di sini menjadi lebih sederhana di persamaan 26 ini.
Yang ini berlaku bagi fermion dan juga antifermion. Nah, ini adalah anomalinya ya. Ini adalah anomalinya, dan anomali ini seperti halnya di dalam persoalan yang lalu, yaitu kalau yang lalu terkait dengan apa namanya, F mu nu F lambda sigma, sekarang digantikan dengan trace dari G mu nu G lambda sigma, lalu yang di sini ya E-nya diganti dengan G. Jadi kita lihat secara umum bentuknya sama, tapi tentu saja isinya berbeda karena yang satu adalah medan gauge yang abelian, yang satunya adalah kasus untuk medan gauge yang non abelian. Sementara transformasi gauge dari AMU itu diberikan di sini di persamaan 27. Oke ya, jadi kita dapatkan suatu perluasan yang ada dari persoalan yang non abelian menjadi persoalan yang abelian. Ya, ini adalah apa yang merupakan integral-integral yang berlaku secara khusus, yang tentu saja kalau kita mau riset di bidang ini, nah ini akan kita gunakan dan sebetulnya tinggal kita manfaatkan saja, tinggal kita pakai saja untuk menghitung proses-proses yang ada di sana tadi. Nah, di sini tidak disertai dengan bukti apa namanya eksperimen ya. Kalau yang kemarin itu ditambahkan dengan evidence dari eksperimennya yang memang membantu untuk mengklarifikasi terkait dengan anomali, tapi mengambil kasus yang kemarin bahwa itu adalah anomali yang bersifat baik, tentu saja di sini juga sama saja. Ya, tapi di sini memang tidak disertai, di buku ini tidak disertai dengan hasil dari eksperimennya. Baik, itu saja ya saya kira untuk minggu yang sekarang ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya belum, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, jadi untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di apa namanya bab selanjutnya. Jadi di bab 4 itu lebih pada hal-hal yang bersifat dasar. Jadi kita akan berakhir nanti kira-kira hanya sampai di bab 5 saja ya, sampai di bab 5 saja. Sedangkan saya kira juga belum tentu selesai juga di bab 5 nanti. Yang bab-bab selanjutnya adalah bahasan-bahasan yang relatif sudah secara spesifik ya, termasuk neutrino dan yang lain-lain, QED QCD yang secara spesifik mungkin tidak kita bicarakan, tidak kita cover di dalam pembahasan teori medan kuantum kita kali ini. Oke, kalau tidak ada lagi, jadi hari seperti biasa kita kembali ke hari Kamis dan juga hari apa? Ya, hari Kamis betul ya. Hari Kamis dan Jumat secara online. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum.